Oke, sekarang sebelum kita memasuki materi, Ibu memberikan kesempatan kamu siapkan alat tulis, kemudian buku untuk mencatat poin-poin penting apa yang akan dicatat, lalu kemudian buku cetaknya juga kalau yang sudah ada, silahkan dipersiapkan. Ya, jangan lupa sekali lagi siapkan alat tulis, kemudian buku untuk mencatat apa-apa saja yang penting yang harus kamu catat dari penjelasan Ibu, dan jangan lupa buku cetak. Ya, Ibu sudah bantu dengan membuatkan slide di dalam PowerPoint. Jadi kamu nanti bisa lihat, tapi dari yang Ibu jelaskan nanti mungkin ada hal-hal yang akan kamu catat juga. Ya. Oke, bisa kita mulai? Ya, oke, kita segera mulai masuk ke slide yang pertama. Yuk. Nah, anak-anak, kita akan mulai masuk ke dalam materi bab 1 IPS kelas 8 ini ya. Coba kalau kalian sudah ada bukunya, boleh buka di bab pertama tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia, itu yang di bagian A ya. Sudah ketemu ya? Nah, kalau ada yang belum ada bukunya, boleh kalian simak. Ibu sudah menyiapkan PowerPoint. Jadi kalian nanti bisa lihat yang sedang Ibu bicarakan itu apa. Ya. Di bab pertama ini kan tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara yang ada di ASEAN. Mungkin kalian sendiri bingung ya tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN ini maksudnya apa? Bab ini tentang apa? Ya. Jadi di bab ini sebetulnya tentang kita sedang bicara tentang perubahan apa saja yang terjadi di dalam negara Indonesia atau negara-negara di Asia Tenggara, dan apa yang menyebabkan perubahan-perubahan tersebut. Ya, nanti kita akan bahas bahwa perubahan-perubahan tersebut bentuknya bagaimana. Lalu kemudian nanti kamu akan lihat ada muncul ASEAN. Ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu ASEAN itu apa, ya. Lalu kemudian apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut, bahkan sampai munculnya ASEAN itu dikarenakan apa ya. Jadi ada beberapa faktor yang nanti akan kita bahas di dalam bab 1 ini ya. Nah, nanti kalau kalian maju di slide selanjutnya, nanti kamu akan ketemu beberapa pertanyaan ya. Nanti setelah Ibu menjelaskan, kamu nanti mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap slide ya, yang nanti kamu lihat di situ ada 5 pertanyaan kalau tidak salah, tapi slide-nya beda-beda ya. Jadi Ibu nanti akan berikan waktu, berikan kesempatan untuk kamu mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Lalu jangan lupa hasilnya kamu posting di Google Classroom. Oke. Lalu kemudian nanti Ibu tunggu hasilnya lewat Google Classroom ya, sampai batas hari ini aja. Sampai batas hari ini ya. Pokoknya pasti kalian bisa mengerjakan dalam kurun waktu atau batas waktu kita belajar, pasti cukup waktunya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, ada beberapa hal atau ada beberapa pengertian yang harus kamu ketahui dulu tentang ini ya. Yang pertama adalah pengertian perubahan. Mungkin kamu sering dengar apa itu yang dimaksud dengan perubahan
ya, berubah, ya. Lalu kemudian ada lagi pengertian ruang, ya. Ruang itu apa sih? Ya, kamu mungkin sering memakai kata-kata ruang dalam obrolan sehari-hari dengan teman, dengan orang tua. Istilah ruang itu apa sih sebetulnya? Ya, lalu kemudian ada lagi istilah interaksi. Ya, kata kuncinya itu harus kamu tahu dulu. Interaksi itu apa? Sering dengar tapi kayaknya kurang paham, atau mungkin ada yang sudah tahu, sudah paham di antara kalian. Itu bagus. Ya, nanti kita akan lebih mudah untuk ngerti materi ini tentang apa. Oke? Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya, di slide yang kedua, ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide yang kedua. Di situ ada pengertian perubahan, lalu kemudian ada juga pengertian tentang ruang, ya. Nah, di bab ini kan kita bicara tentang perubahan ke ruangan. Jadi kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perubahan dan apa yang dimaksud dengan ruang, ya. Nah, perubahan, Ibu ambil ada satu pengertian yang lebih mudah, yang paling gampang, jadi kalian bisa ingat, ya. Perubahan itu adalah adanya sebuah peralihan atau pergantian. Pergantian atau perubahan itu atau peralihan itu termasuk yang mana, Bu? Apakah hanya benda saja, atau situasi aja, atau perasaan aja, ya? Nah, kalau bicara tentang perubahan, sebetulnya semua yang termasuk di dalamnya itu bisa mengalami perubahan. Ya kan, kita bisa lihat contohnya. Kamu dari kecil ke besar berubah kan? Ya, kemudian makanan dari makanan yang mentah menjadi matang itu berubah kan, ya. Atau misalnya perasaan, tadi pagi kamu perasaannya happy aja, terus kemudian tahu-tahu hari ini perasaannya jadi bete. Nah, itu juga berubah. Jadi yang dimaksud dengan perubahan itu adalah segala sesuatu, semua hal yang mengalami pergantian, ya, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, itu sudah disebut sebagai berubah. Oke. Lalu kemudian ada pengertian ruang. Ruang itu apa? Ruang itu mungkin kalau kamu pikir ruang, Bu, sama dengan ruang tamu, enggak, sama dengan ruang kelas, enggak. Ya, itu juga bisa. Tapi yang dimaksud dengan ruang di sini adalah bagian dari bumi atau sebuah tempat, sebuah wilayah yang dihuni atau ditempati makhluk hidup dan unsur-unsur lainnya. Bu, unsur lainnya itu apa? Ya, bisa unsur lainnya itu bisa apakah itu benda-benda lain selain makhluk hidup? Bisa, ya. Pohon-pohonan, binatang yang merupakan juga makhluk hidup, atau alam, pohon-pohonan, hewan, batu-batuan. Nah, itu juga sudah termasuk dari bagian dari unsur-unsur lainnya yang di sini yang dimaksudkan. Ya, jadi pengertiannya pokoknya tempat di mana makhluk hidup dan unsur lainnya itu ada. Oke, jelas ya sampai di sini ya pengertian tentang ruang. Nah, karena di bab ini kita berbicara tentang perubahan ke ruangan dan interaksi, berarti kita juga harus tahu apa itu yang dimaksud dengan interaksi. Pasti kalian sudah sering mendengar ya apa yang dimaksud dengan interaksi ya. Oke, apa sih kira-kira kata lain atau nama yang mirip dengan interaksi? Kira-kira apa? Ya, mungkin pasti di antara kalian ada yang menyebutkan, Bu, kalau kerjasama sama enggak? Ya, bisa juga. Itu bisa termasuk ke dalam sebuah interaksi atau sebuah hubungan begitu saja, begitu bisa nggak, Bu? Bisa, sangat bisa sekali. Ya, jadi yang dimaksud dengan interaksi, kalau kita lihat di slide selanjutnya, di slide yang ketiga, di situ ada yang dimaksud dengan pengertian interaksi. Ya, coba kamu sekarang maju boleh ke pengertian
interaksi itu apa sih sebetulnya? Oke. Nah, di slide ketiga, di situ ada pengertian interaksi. Oke. Di situ dituliskan yang dimaksud dengan interaksi itu adalah hubungan. Intinya adalah hubungan ya. Hubungan antar individu atau kelompok. Nah, tapi di situ ada syaratnya, harus saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi, syarat sebuah interaksi itu adalah harus ada dua pihak. Ya, oke, sekali lagi, syarat dari sebuah interaksi itu adalah adanya dua belah pihak. Bu, di situ disebutkan hubungan antar individu, berarti individunya harus ada dua. Atau kelompok yang saling mempengaruhi, Bu, berarti kelompoknya harus ada dua. Jelas? Ya, sehingga terjadi atau ada proses saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kalau dalam hal ini individunya misalnya kita kasih contoh ya. Individunya ada A dan B. Ya. Nah, kalau yang disebut interaksi itu, si A ini jadi terpengaruh sama si B. Si B juga terpengaruh sama si A. Nah, itu sudah disebut sebagai interaksi. Paham? Oke. Kalau misalnya tidak saling mempengaruhi, gimana tuh, Bu? Apakah bisa disebut dengan interaksi? Ya. Nah, kalau sebuah hubungan tidak memberikan pengaruh apa-apa, itu bukan interaksi namanya. Jadi, harus ada timbal balik dari kedua belah pihak. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, pengaruhnya apa, Bu? Apakah hanya pengaruh positif? Apakah hanya pengaruh negatif? Ya, bisa dua-duanya. Jadi, pengaruh itu harus saling mempengaruhi, itu bisa pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif. Contoh. Oke. Misalnya Israel dan Palestina. Ya, mungkin kamu sudah tahu tentang konflik ini. Contoh ini bisa menggambarkan kalau kita, misalnya Indonesia, memihak atau memberikan bantuan kepada negara Palestina ya, misalnya ya. Kira-kira memberi pengaruh yang tidak baik enggak? Atau kemudian berdampak enggak ke negara Israel? Pasti dong, ya, karena negara Israel pasti akan berpikir bahwa, wah, ini Indonesia kayaknya memihak, bersekutu dengan Palestina, mau menghancurkan, ikut menghancurkan, atau ikut berperang dengan Israel. Jadi bermusuhan, atau bahkan Israel jadi musuhin negara Indonesia. Padahal niatnya cuman bantuin aja. Ya, nah itu salah satu dampak juga, atau bisa memberikan pengaruh yang negatif. Tapi kalau misalnya pengaruh positif juga bisa ditemukan dalam sebuah interaksi. Contoh, ya, kita sama-sama tahu bahwa sedang mengalami COVID ya sekarang ini ya. Oke. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya kita sendiri tidak punya hubungan baik, kerjasama yang baik dengan negara luar? Contoh aja, negara Korea. Ya, pada saat kita mengalami masalah COVID di negara kita, negara Korea mau ngasih bantuan, negara Cina juga mau ngasih bantuan. Lalu dia akan milih loh, karena Indonesia bukan cuma satu-satunya negara yang bekerja sama atau berhubungan baik dengan Cina dan Korea. Ada negara yang lain, Jepang juga ada, Malaysia, Singapura, apa gitu ya. Nah, tapi pada saat si Korea atau Cina mau ngasih bantuan, dia pilih, dia cari
mana negara yang memiliki hubungan paling dekat, paling baik. Lalu dia pilih Indonesia karena kita memiliki hubungan baik, sehingga ketika mereka mau ngasih bantuan, yang dipilih, yang dibantu adalah negara Indonesia. Karena apa? Kita memiliki hubungan yang baik. Samalah kayak kalian juga ya. Kalau sedang berteman dengan siapa, kalau mau ngasih sesuatu pasti deh pilih mana yang paling dekat, siapa yang paling dekat, siapa yang memiliki hubungan baik dengan kalian. Baik-baik aja. Kalau orangnya nyebelin, mungkin kalian juga mikir ya, mau ngasih sesuatu. Jelas ya? Itu pengaruh yang positif dan juga pengaruh yang negatif. Jelas ya sampai di sini? Oke. Nah, dari sini, kamu bisa lihat di slide yang ketiga itu nanti ada pertanyaan yang ke-1 dan kedua. Nanti selanjutnya di dalam slide-slide selanjutnya kamu akan menemukan beberapa pertanyaan yang seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau kamu sudah selesai nanti mendengarkan materi Ibu, nah kamu nanti harus mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini. Gak banyak. Cuman ada 5 pertanyaan. Kamu nanti tuliskan, lalu nanti kamu harus mempostingnya di Google Classroom. 5 pertanyaan ini. Oke, ini sudah ada, kamu sudah ketemu dengan pertanyaan 1 dan 2 ya. Berikan contoh sebuah interaksi. Boleh antar individu, boleh juga antar kelompok. Bu, kelompoknya kelompok apa, Bu? Antar geng motor boleh? Boleh. Antar kelas, misalnya kelas A 8A dengan 8B terjalin hubungan apa? Boleh. Bu, kalau misalnya antar negara boleh nggak? Boleh juga. Ya, bebas. Ibu kasih kesempatan kamu memilih mau yang mana contoh yang kamu mau ambil. Lalu kemudian ada pertanyaan yang kedua tentang apa yang dimaksud dengan letak astronomi dan letak geografis. Ya, kamu nanti boleh cari jawaban ini dari buku boleh, dari internet juga boleh ya. Nanti kamu tinggal tuliskan jawabannya saja. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai 3 pengertian. Ada perubahan, ada pengertian ruang, lalu kemudian ada juga pengertian tentang interaksi. Ya. Nah, di bab ini kan kita bicara tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, ini jadi bicara tentang apa sih, Bu? Nah, jadi bab ini berbicara tentang perubahan-perubahan apa saja yang terjadi atau yang terlihat di Indonesia maupun di negara-negara Asia Tenggara ya, sebagai dampak dari adanya interaksi antara Indonesia di dalam negara Indonesia sendiri ataupun Indonesia keluar dengan negara-negara di sekitarnya. Jelas? Ya. Nah, kamu mungkin berpikir, Bu, kenapa sih yang dibahasnya tentang ASEAN? Ya, sebelumnya, Ibu mau tahu dulu, kalian tahu tentang ASEAN itu apa? Ya, betul. Pasti sudah ada yang tahu ya. ASEAN itu adalah perkumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia. Ya, kan kalau kita mau berhubungan pasti dong dengan yang terdekat dulu, tetangga-tetangga sebelah. Kalau kamu duduk sebelahan dengan teman sekelas, kamu pasti kenalan dulu sama teman sebangku kamu ya. Nah, setelah itu teman di sebelah kamu yang lainnya, di baris yang lainnya, atau yang di belakang, atau yang di depan. Begitu juga dengan Indonesia. Hubungan yang dilakukan oleh Indonesia yang pertama kali adalah ya negara-negara dengan yang di sekitarnya, yang terdekat dengan negara Indonesia. Berhubung Indonesia ada di Asia Tenggara, berarti
hubungan yang terjalinnya antar negara-negara di Asia Tenggara. Ya. Sampai sini dulu paham ya. Indonesia ada di Asia Tenggara, itu sebabnya hubungan yang dijalin ada dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sampai sini dulu jelas ya. Oke. Namanya hubungan tersebut digabungkan atau dibentuk, diberi nama ASEAN. Paham sampai sini? Oke. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada perubahan di Indonesia sendiri yang menyebabkan adanya interaksi atau hubungan tersebut. Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kita melakukan interaksi dengan negara di ASEAN, atau yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perubahan di dalam bahkan di negara Indonesia sendiri. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya tentang faktor-faktor terjadinya perubahan di dalam Indonesia sendiri. Oke, sampai di sini paham? Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu di slide yang keempat tentang faktor-faktor terjadinya perubahan ruang. Oke, sekarang kita pindah dulu ya ke slide yang keempat ya. Oke.